wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah untuk menyelesaikan tugas akhir pengantar sistem cerdas. Proposal kami yang berjudul Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Bayi Berbasis Website. Sebelum presentasi, perkenalkan, nama saya Okta Cahya Saleha dari kelas IF 19D dengan NIM 19SA1153. Latar belakang dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Anak-anak, terutama balita, lebih rentan terhadap penyakit. Berdasarkan riset masalah kesehatan yang menyerang balita masih berkisar pada, yaitu gangguan perinatal, penyakit-penyakit infeksi, dan masalah kekurangan gizi. Dan menurut riset Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka kesehatan bayi mencapai 25,5, artinya sekitar 25,5 kematian setiap 1000 bayi yang lahir. Untuk itu, dalam penulisan tugas ini akan dibuat sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit bayi berbasis website. Sistem pakar ini nantinya akan mempermudah bagi orang tua dalam melakukan pencegahan dan pengobatan segera pada bayinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pengumpulan data dan informasi, yaitu menggunakan studi pustaka dan wawancara. Yang kedua adalah pengolahan data dan informasi, yaitu dari hasil studi pustaka dan wawancara itu studi pustaka dan wawancara itu diproses untuk sebagai acuan. Yang ketiga itu pengelolaan informasi. Dari data yang sudah didapat dimasukkan dalam basis pengetahuan. Implementasi yang digunakan untuk membangun aplikasi diagnosa penyakit bayi, aplikasi berbasis website yang menggunakan sistem basis data dengan PHP sebagai bahasa pemrogramannya. Untuk metode teorinya yaitu yang pertama itu sistem pakar. Sistem pakar atau sistem yang berbasis pengetahuan itu perekayasaan pengetahuan pakar pada bidang keahlian dan pemakaian akhir atau pemakaian sistem pakar yang diinginkan untuk dibuat. Teori yang kedua yaitu bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Untuk yang ketiga itu basis data. Di dalam sebuah sistem diperlukan penyimpanan data agar setiap fungsi dari sistem dapat berjalan sesuai dengan apa yang dibuat. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik. Yang keenam yaitu pengujian. Sistem pengujian dilakukan dengan menggunakan satu data uji coba. Data sampling digunakan untuk melihat respon sistem ketika diinput. Lalu untuk metode yang ketujuh itu evaluasi sistem berdasarkan pengkajian sistem. Evaluasi sistem dilakukan dengan mencocokkan 50 hasil diagnosa. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur akurasi aplikasi yang dibangun dalam mendiagnosa penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Mika Takoni dari IF 19D NIM 1711031. Sebelumnya di sini saya akan menambahkan sedikit dari penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh anggota kelompok kami.
Jadi sistem bakar yang kami buat dari proposal yaitu sistem bakar untuk mendiagnosa penyakit bayi baru lahir. Sistem ini ditujukan untuk para user agar lebih mudah atau untuk mengetahui dari tanda-tanda atau gejala penyakit bayi baru lahir, mungkin dengan tanpa petugas kesehatan, dan tentunya untuk penanganan lebih cepat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ERD dan juga LRS. ERD sendiri yaitu kepanjangan dari Entity Relationship Diagram, dan itu merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Dan yang kedua yaitu LRS, yaitu kepanjangan dari Logical Record Structure, yaitu merupakan representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Dan kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang struktural dari alur data yang ada di dalam sistem bakar tersebut. Gambarnya ada di atas sini. Dan kali ini akan menjelaskan beberapa dari simbol dari struktural cara kerja dari sistem bakar tersebut. Yang pertama yaitu ada kotak yaitu entity. Terus yang kedua ada kotak di dalam kotak ini seperti ini ya, itu namanya work entity. Dan yang ketiga ada simbol belah ketupat yaitu relationship. Kemudian yang keempat ada double belah ketupat yaitu identifying relationship. Kemudian ada oval yang putus-putus ya, tidak terlihat sepertinya. Itu adalah atribut derivatif. Kemudian ada oval yaitu untuk menandakan dari sebuah atribut. Kemudian ada oval garis bawah yaitu atribut primary key. Kemudian ada double oval yaitu atribut multi value. Kemudian ada oval bercabang yaitu atribut multi value. Dan kemudian saya akan menggambarkan sedikit dari tampilan dari web sistem bakar tersebut. Di dalam web itu ada tiga menu fungsi. Yang pertama ada menu home, yang kedua ada konsultasi, kemudian yang ketiga ada menu login atau opsi login. Yang pertama ada menu home, yaitu untuk tampilan utama dari sebuah web sistem bakar tersebut. Kemudian yang kedua ada konsultasi, opsi konsultasi, yaitu untuk atau menampilkan fungsi dari sistem bakar dari diagnosa penyakit bayi ini. Ini ditujukan untuk user yang di dalam opsi konsultasi tersebut itu ada beberapa pertanyaan yang kemudian ditujukan untuk user untuk memilih dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan kemudian akan ditarik kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Kemudian ada opsi login, yaitu opsi login untuk administrator yaitu pemilik dari web tersebut, misalnya untuk fungsi mengubah tampilan atau menambah tampilan atau memperbaiki atau
memperindah dari halaman, itu bisa lewat situ. Atau menambahi dari kamus istilah dari penyakit bayi yang ada. Oh iya, ada opsi lagi, yaitu dari yang keempat, yaitu kamus istilah dari penyakit yang ada pada bayi. Ya sekian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk kelompok kami, yang pertama Okta, yang kedua saya sendiri Syed Mikdad, kemudian yang ketiga ada Ara yang kebetulan tidak bisa hadir untuk video kali ini karena ada sebuah halangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.